Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis serta mereview sebuah film yang berjudul The Machinist. Langsung saja kita masuk ke inti alur dari film The Machinist. Jeffrey Lesnick merupakan seorang operator di sebuah perusahaan pembuatan mesin. Ia telah setahun mengalami insomnia sehingga dia tidak tidur walaupun sedetik. Itu sangat berpengaruh bagi perubahan fisiknya. Berat badannya sangat turun drastis hingga terlihat seperti mayat hidup atau kurus kering. Rekan kerja Trevor merasa heran dengan perubahan Trevor saat ini. Trevor sangat dekat dengan seorang wanita bernama Steffi. Hampir setiap malam Trevor ke rumah Steffi, dan setiap selesai dari pabrik dia selalu mampir ke bandara untuk mengunjungi sebuah kafe dan menemui seorang pelayan kafe bernama Mary. Dia selalu memesan makanan dan minuman yang sama di kafe tersebut dan pulang tepat pukul 1.30 dini hari. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang bernama Ivan yang mengaku sebagai rekan kerjanya di pabrik. Namun Trevor sangat heran karena dia tidak pernah bertemu dengan seorang bernama Ivan. Kehadiran Ivan sangat membuat Trevor terganggu karena pernah sekali dia membuat kecelakaan yang mengakibatkan rekannya kehilangan satu lengan. Setelah itu, dengan kehadiran Ivan, banyak sekali misteri-misteri yang hadir, salah satunya dengan kehadiran post-it notes yang tertempel di pintu kulkasnya. Trevor sembari mencari tahu, ia sampai rela menabrakkan dirinya di sebuah mobil demi dapat mencari tahu seorang Ivan melalui kantor polisi. Hingga dia bertemu dengan Ivan dan dia mengetahui bahwa Ivan selama ini ialah dirinya yang lain. Di sini saya akan menerangkan tentang deskripsi tokoh dalam film The Machinist. Yang pertama ada Trevor. Trevor di sini diperankan oleh Christian Bale. Ia adalah seorang pria yang bekerja sebagai seorang operator mesin di sebuah pabrik. Trevor sudah setahun mengalami insomnia akut yang membuat fisiknya menurun, di mana badannya terus-terusan anjlok. Tubuhnya yang kurus kering kalau jalan agak lambat dan pupil matanya terlihat sayu. Akibatnya Trevor makin sering menyendiri dan tidak pernah berkumpul lagi dengan teman-temannya. Yang kedua ada Ivan. Ivan di sini diperankan oleh John Sarian. Ivan sendiri mengaku sebagai sesama buruh yang sudah lama bekerja di pabrik tempat Ivan bekerja. Ivan sendiri adalah sosok pria bertubuh besar dan berperawakan kekar. Ivan di sini tak lain adalah sisi jahat dari diri Trevor yang dulu pernah melakukan tabrak lari. Yang ketiga adalah Steffi. Steffi diperankan oleh Jennifer Jason. Ia adalah seorang wanita penghibur yang selalu menemani Trevor. Hubungannya dengan Trevor lebih dari sekedar teman karena mereka sering bertukar cerita, di mana hal itu membuat mereka nyaman dalam menjalani kesendirian mereka. Yang keempat adalah Maria. Maria diperankan oleh Aitana Sanchez Gizon, di mana di sini ia berperan sebagai seorang pelayan di sebuah kafe di bandara. Trevor sering mengunjunginya hanya untuk sekedar meminum kopi. Maria tidak lain adalah sosok dari ibu yang anaknya pernah ditabrak lari oleh Trevor. Yang kelima adalah Nicholas. Nicholas adalah anak dari Maria, yang tak lain adalah sosok dari anak korban tabrak lari Trevor yang membuatnya trauma seumur hidup. Nicholas diperankan oleh Matthew Romero Murray. Yang keenam adalah Miller. Miller diperankan oleh Michael Ironside. Ia adalah salah satu rekan kerja Trevor. Dalam cerita, ia mengalami sebuah peristiwa yang cukup mengerikan, di mana saat ia sedang membetulkan mesin penggilingan, bajunya tersangkut di mesin sehingga mengakibatkan lengan kirinya terpotong. Lanjut pembahasan kita mengenai permasalahan tokoh utama dalam film The Machinist. Permasalahan tokoh utama dalam film The Machinist ialah si Trevor mengalami trauma akan sebuah kecelakaan karena ia pernah menabrak seorang anak kecil dan dia tidak menolongnya. Hal tersebut mengakibatkan dia depresi yang sangat kuat hingga menyebabkan dia sulit untuk tidur
Hal tersebut sering kita sebut dengan gangguan insomnia. Gangguan insomnia tersebut mengakibatkan tubuh Trevo menjadi kurus atau menurun berat badannya. Selain itu juga mengakibatkan si Trevo itu sendiri menjadi mudah tersinggung, kurang konsentrasi dalam bekerja, dan berhalusinasi. Kemudian puncak akhir dari permasalahan si Trevo itu sendiri ialah dia sadar akan kesalahannya dulu, bahwa dia dulu pernah menabrak seorang anak kecil dan dia tidak menolongnya, sehingga dia menyerahkan diri kepada pihak polisi dan akan ke pihak polisi. Setelah itu dia berada di sel penjara, dan di sel penjara itu dia sudah tidak depresi lagi karena sudah lega, sudah ketakutan itu sudah mereda, hingga dia dapat tidur dengan terlelap. Sekian dari saya, bisa dilanjut oleh materi berikutnya. Hai, di sini saya akan menceritakan tentang karakteristik kepribadian tokoh dalam film The Machinist. Yang pertama itu kita mulai dari pemeran utamanya dulu ya. Yang pertama itu ada Christian Bale sebagai Trevor Reznick. Ia bekerja sebagai operator mesin. Ia mempunyai penyakit insomnia atau biasa disebut dengan susah tidur. Badannya pun jadi kurus seperti tak memiliki gairah hidup. Ia juga memiliki masalah kejiwaan, tetapi ia pria yang jujur karena ia menyerahkan diri ke polisi atas dasar tabrak lari. Dia juga memiliki kebiasaan menulis di kertas yang biasa ia tempel di pintu kulkasnya. Oke, yang kedua ada Aitana Sanchez Gijon sebagai Maria. Ia bekerja sebagai pelayan tempat kopi di sebuah bandara. Ia orang yang baik. Ia selalu mengajak ngobrol Reznick ketika sedang ngopi di tempatnya. Yang ketiga ada Jennifer Jason Leigh sebagai Steffi. Ia adalah seorang pelacur sekaligus pacar dari Reznick. Yang keempat ada Johan Sarian sebagai Ivan. Ia merupakan korban tabrak lari dari Reznick lalu meninggal dunia. Dan yang terakhir ada Michelle Ironsid sebagai Miller. Ia merupakan teman sekerja dengan Reznick. Ia orangnya pemaaf, terbukti ketika Reznick meminta maaf atas kejadian yang menimpanya di tempat kerja. Ia memaafkan Reznick dengan sepenuh hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala psikologis yang dialami tokoh dalam film The Machinist. Yang pertama ada gangguan skizofrenia paroid. Jadi, skizofrenia paroid adalah salah satu tipe skizofrenia ketika pengidapnya mengalami delusi bahwa orang lain ingin melawan dirinya atau anggota keluarganya. Delusi pada penderita dapat membuatnya merasa bahwa orang lain memperhatikan atau mencoba melukainya. Kondisi ini juga dapat membuat pengidap meyakini bahwa media seperti televisi atau internet mengirimkan pesan khusus untuknya. Perasaan dan kepercayaan tersebut membuat penderita merasa takut serta cemas, mengganggu rutinitas dan membatasi penderita dalam bekerja maupun berinteraksi dengan orang lain termasuk dengan keluarganya sendiri. Yang kedua ada OCD. OCD itu sendiri merupakan gangguan psikologis yang menyebabkan seseorang memiliki pikiran obsesif dan perilaku yang bersifat kompulsif. OCD ialah gangguan yang bersifat jangka panjang. Gangguan ini ditandai dengan pikiran dan ketakutan yang tidak masuk akal atau obsesif yang dapat menyebabkan perilaku berulang-ulang atau kompulsif. Pada umumnya, penderita OCD terpuruk dalam pikiran dan perilaku tertentu. OCD ini telah merujuk pada tindakan yang dilakukan serta repetitif disertai dengan gangguan kecemasan secara berlebihan.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gangguan psikologi yang ada di film The Machinist berdasarkan teori. Dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, gangguan skizofrenia paroid. Dalam gangguan skizofrenia paroid, kita dapat melihat dari aspek berikut. Yang pertama, adanya delusi atau waham, yakni suatu keyakinan palsu yang terus dipertahankan. Dalam film ini, tokoh Trevor Resnick mengalami waham kejar atau delusion of persecution, yaitu suatu keyakinan yang menganggap bahwa orang lain atau kelompok tertentu adalah akan mengancam dan membahayakan dirinya. Dapat dilihat atas kecurigaan Trevor kepada temannya yang mencoba untuk mengeluarkan dan menyalahkan dirinya atas insiden kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya lengan tangan teman kerjanya. Yang kedua yaitu adanya halusinasi, yaitu suatu persepsi palsu atau menganggap sesuatu itu ada dan nyata, padahal pada kenyataannya sesuatu tersebut hanyalah suatu hayalan saja. Dalam film ini, tokoh Trevor Resnick menghalusinasikan tokoh lain yaitu tokoh Ivan sebagai gambaran dirinya yang penuh dengan kesalahan dan penuh dengan kecurigaan. Mobil yang digunakan oleh tokoh Ivan juga merupakan mobil yang digunakan oleh Trevor yang menabrak seorang anak. Kejadian tersebutlah yang menjadi awal mula tekanan hidup dalam hidup Trevor. Yang ketiga yaitu adanya gangguan motorik. Dapat dilihat bahwa Trevor Resnick dalam film tersebut selalu mencuci tangan dan membersihkan lantai dengan menggunakan pembersih pemutih secara berlebihan. Hal tersebut yang menjadi bahwa diri Trevor mengalami OCD. Untuk yang keempat yaitu adanya gangguan emosi dalam diri Trevor. Yaitu dapat dilihat bahwa Trevor mengalami waham tentang lingkungannya yang akan menjatuhkan dirinya. Dan yang terakhir yaitu adanya penarikan sosial. Pada umumnya tokoh Trevor selalu menganggap orang lain itu menyalahkan dirinya sehingga dia tidak memiliki teman yang banyak. Oke, baik teman-teman, selanjutnya itu adalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder. OCD merupakan gangguan psikologi yang menyebabkan seseorang memiliki pikiran obsesif dan perilaku yang bersifat kompulsif. OCD ialah gangguan yang bersifat jangkanya panjang. Gangguan ini ditandai dengan pikiran dan ketakutan yang tidak masuk akal atau obsesi, yang dapat menyebabkan perilaku berulang-ulang atau kompulsi. Pada umumnya, penderita OCD terpuruk dalam pikiran dan perilaku tertentu. Terdapat 4 tahap dalam kondisi OCD, yakni sebagai berikut. Pertama yaitu adalah obsesi, yang kedua kecemasan, 3 kompulsi, yang 4 adalah kelegaan sementara. Gejala obsesif kompulsif disorder pada Victor Resnick, yang pertama itu adalah takut terkontaminasi atau kotor, yang kedua adalah mencuci tangan yang berkali-kali, dan 3 adalah selalu bersih-bersih. Selain itu, Resnick juga terlihat agak perfeksionis dan teratur dalam menjalani hari-harinya, seperti selalu menempelkan memo pada pengingat di pintu kulkas, yang lalu juga ia selalu menulis angka berat badannya di kertas memo yang ditempel di dinding secara berurutan. Perlu diingat bahwa OCD berbeda jauh dengan sifat perfeksionis. Jika perfeksionis merupakan pada seseorang yang selalu menjaga kebersihan dan kerapihan yang berlebihan, sedangkan OCD lebih merujuk pada tindakan yang dilakukan secara repetitif disertai dengan gangguan kecemasan yang secara berlebihan. Faktor pemicu OCD yang dialami oleh Victor Resnick terbaca pada pertengahan film, yakni traumatik atau kejadian penting dalam hidupnya, ditambah cerita ketika ia menabrak anak kecil. Halo, saya di sini akan mencoba menangani permasalahan gangguan psikologis dalam film The Machinist. Nah, yang pertama gejala psikologis insomnia.
Insomnia bisa diringankan gejalanya dengan menggunakan obat tidur seperti acetylcholine, Phenaton, Zaleton, Zolpidem, dan yang terakhir suplemen melatonin. Dan yang kedua, cara menangani masalah insomnia menggunakan terapi perilaku kognitif untuk insomnia, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBTI. Tujuan utama dari perilaku kognitif tersebut adalah mengubah pola pikir atau perilaku yang menyebabkan berbagai masalah dalam hidup seseorang. Nah, yang kedua ada skizofrenia. Untuk gejala psikologis skizofrenia itu ada beberapa metode pengobatannya. Yang pertama menggunakan obat-obatan. Untuk mengatasi halusinasi dan delusi yang dialami, dokter biasanya akan meresepkan obat antipsikotrik dalam dosis yang rendah. Obat ini bekerja dengan menghambat efek dopamin dan serotonin dalam otak. Yang kedua, terapi elektrokonvulsif adalah metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Nah, terapi dilakukan 2-3 kali dalam seminggu selama 2-4 minggu, serta dapat dikombinasikan dengan psikoterapi dan pemberian obat. Nah, yang ketiga, psikoterapi. Psikoterapi yang dilakukan bertujuan agar pengidap dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Nah, dan yang ketiga ada OCD. OCD dapat berupa terapi perilaku kognitif. Nah, pemberian obat antidepresan atau kombinasi dari kedua metode tersebut. Ada beberapa penderita pengobatan itu perlu dilakukan seumur hidup. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.